Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para saudara-saudaraku yang seiman dan para shaimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah memasuki hari kedua di bulan puasa tahun ini. Alhamdulillah, kita perlahan-lahan oleh Allah diberikan satu kemampuan untuk membersihkan diri, tazkiyatun nafas, membersihkan diri, karena sebagaimana kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dari apa yang disebut dengan kesalahan, dosa, dan memang kita itu bisa disebut sebagai manusia atau al-insan, manusia. Tidak diberi nama insan kecuali karena memang kita pelupa. Lupa dalam artian sering lalai. Oleh karena itu, tidaklah heran bila mana malaikat selalu berbuat kebaikan dan selalu beribadah, karena memang malaikat tidak punya nafsu. Sedangkan kita ini komplit. Jadi tubuh kita, jiwa kita memang telah diberikan beberapa potensi-potensi oleh Allah. Potensi baik itu juga ada, untuk potensi untuk berbuat jelek juga ada, seperti halnya nafsu. Nah, kita pada saat ini di bulan suci Ramadan, kita diberi latihan untuk menundukkan nafsu, karena salah satu trik untuk menundukkan nafsu itu adalah mengurangi makan. Jadi tidak banyak makan, memang nafsu itu akan tunduk dengan sendirinya. Kalau dalam istilah ulama dulu, ahli hikmah, orang-orang sufi, untuk mendudukkan nafsu itu tidak ubahnya bagaikan menundukkan kuda yang liar. Bagaimana kuda yang liar itu? Kuda yang liar itu bila ingin ditundukkan, satu, makanannya dikurangi. Yang kedua, beri beban yang berat. Kalau makanan dikurangi, beban berat, dia akan lemah. Ketika lemah, terlatih, akhirnya dia akan menjadi jinak dengan sendirinya, tunduk kepada pemiliknya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 tugas penting kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan tugas mulia yang harus dilaksanakan dan disampaikan kepada umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat terbesar kepada atas orang-orang yang beriman dikala Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW, di mana nabi tersebut mempunyai tugas. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi. Jadi nabi ini, rasul itu, rasulam min anfusihim, adalah nabi dari golongan mereka, sama sebagaimana kita manusia sama sebagaimana kita. Walaupun manusianya memang Nabi Muhammad itu tidak sama sebagaimana manusia biasa. Sama seperti batu jemrut itu tidak sama dengan batu-batu biasa, batu kerikil. Jadi kalau Nabi Muhammad batu jemrut, Nabi Muhammad batu yakut, batu berharga. Jadi beliau itu adalah basyarun lakal basyari. Beliau itu adalah manusia tapi tidak sama dengan manusia biasa. Jadi memang diberi keistimewaan, tidak sama dengan kita. Nah, Nabi itu diberi tugas yatlu alaihim ayatihi, membacakan atas mereka ayatihi, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah
dijelaskan kepada umatnya secara detail, kemudian diberikan pembuktian-pembuktian, dan itu dituntun sendiri oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan menurunkan Al-Quran ini selama 23 tahun. Kalau memang itu diglobalkan, itu 23 tahun. Ya, kita ambil langsung 23 tahun. Kalau detailnya, kalau tidak keliru, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu dituntun sendiri. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Memang menunggu apa ada informasi dari Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, itu memang Nabi Muhammad menunggu jawaban dari Allah melalui malaikat Jibril. Jadi salah satu contohnya ada beberapa kalimat dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka yas'alunaka. Bila bertanya kepadamu, mereka bertanya kepadamu, gitu. Jadi itu yang menjawab adalah Allah, langsung Allah. Bukan hanya itu, wa yuzakkihim, dan juga Nabi itu bertugas untuk mensucikan, tazkiyah, mensucikan mereka, membersihkan mereka. Dengan cara Allah memberikan memang media-media khusus sebagai penyucian jiwa. Contohnya adalah bulan suci Ramadan ini, kita memang ibarat ulat ya, kita bermetamorfosa di sini. Sekarang sedang menjadi kepompong selama 1 bulan penuh, kita tirakat, kita riyadhah selama sebulan penuh. Harapannya nanti akan menjadi kupu-kupu, butterfly. Kita punya sayap untuk menghadap kepada Allah, dan kita akan berubah bentuk. Yang awalnya itu ulat dibenci oleh semua orang, akhirnya akan menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi kupu-kupu, semua mata nanti akan senang melihatnya. Qurrata a'yun, semua mata akan senang. Kita memang begitu, memang harus ada proses peningkatan diri dengan cara tazkiyatun nafas, dengan cara kita menyucikan diri. Kalau kita biarkan kita berlumur dosa, hati kita berkarat. Karena memang hati itu memang berkarat. Sama seperti kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahih, sama seperti besi yang kena air, berkarat. Lah, jalauha, ya zikir kepada Allah. Ya, untuk membersihkan itu adalah zikir kepada Allah. Zikir itu baru bisa khusyuk kalau perut kita tidak terlalu kenyang. Kalau perut kita tidak terlalu kenyang. Lah, kita sekarang zikir ada perasa nikmat. Karena apa? Memang perut kita tidak, karena memang kurang kenyang ya. Jadi kurang ada isinya. Sehari penuh kita menahan lapar dan dahaga. Di situ ada kenikmatan tersendiri. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, al-hikmah wal hikmah, Al-Quran dan hikmah. Baru kalau sudah dibacakan ayat-ayat Allah, dibersihkan jiwanya, kemudian diajarkan tentang inti-inti dan diajarkan isi daripada Alkitab, Al-Quran dan hikmah, baru itu akan masuk dan bisa diamalkan dan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan saat ini semata-mata manfaatnya akan kembali kepada kita. Karena memang ada rumus secara umum dari Allah, man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka manfaatnya akan kembali kepada orang yang berbuat kebaikan. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan kejelekan, maka mudaratnya itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Artinya apa? Apa yang terjadi kepada kita itu karena memang pekerjaan kita. Jadi banyak sekali manfaat, sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku suatu amal yang bisa aku pegang teguh. Rasulullah menjelaskan, perbanyak puasa. Karena puasa itu tidak ada pahala yang sebanding dengan puasa. Jadi pahala yang sebanding dengan puasa tidak ada. Karena itu berbahagialah kita yang berpuasa di bulan Ramadan sampai hari kedua. Semoga ketiga, keempat, kelima, sampai nanti hari ke-30 ini ibadah kita sempurna dan diterima oleh Allah. Demikian dulu pertemuan saat ini. Kita lanjutkan besok di hari ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.